Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila engkau telah menunaikan salat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan banyaklah mengingat Allah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan kemenangan. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Ansar rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, dan berdoa semoga selawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada ayat yang dibacakan tadi Allah memerintahkan agar kita bersegera bertebaran di bumi untuk mencari karunia-Nya dan banyak mengingatnya, karena itulah jalan kemenangan. Dalam hal ini terlihat bahwa segala yang kita lakukan di masjid atau di luar masjid itu jangan terlepas dari Allah. Carilah karunia Allah, banyaklah mengingat Allah. Nah, itu dia jalan kemenangan. Jangan sampai nanti hal-hal yang didramatisir mendesak sehingga kemudian seseorang melakukan hal-hal yang melanggar. Maka inilah yang diingatkan oleh Allah, atau yang juga dirinci oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan larangan terhadap beberapa hal. Hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi itu melarang beberapa hal. Yang pertama, kata Nabi, disebutkan oleh Abu Hurairah di situ, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a hadirun libadin. Nabi melarang orang kota menjual untuk orang desa. Makna asalnya adalah ketika orang desa datang membawa dagangannya ke kota, kemudian orang kota itu menyetop karena di dalam kota harganya mahal. Akhirnya dia katakan, saya jualkan, nanti kamu akan dikasih harga yang tinggi, dan dia ngambil untung dari situ.
Ada juga yang maknai bahwa orang kota menjual ke orang desa karena dia tidak tahu harga, kemudian dia ambil untung yang besar. Hal yang bisa diambil benang merahnya di sini adalah menjual, mendapatkan untung di luar kebiasaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakcakapan orang yang membeli. Jadi mentang-mentang dia kayaknya ini tidak paham, dimainkanlah di situ. Nah, Rasulullah SAW mandalik itu dilarang oleh Nabi. Artinya begitu itu tidak sah jual beli. Hasilnya tentu saja tidak halal. Kemudian wala tanajasu, jual beli dengan jalan menaikkan penawaran, meninggikan penawaran itu untuk menipu. Nah, biasanya dia berkongsi, ada yang nawar, kemudian disuruh orang lain yang menawar tinggi agar yang beli ini membayar tinggi nanti. Jadi ada kelompoknya kan, ketika ada yang masuk, ada yang nawar, kemudian ada yang tiba-tiba lagi nawar di atas penawaran yang diberikan oleh yang sudah nawar tadi itu, agar yang nawar ini beli dengan harga yang tinggi. Ada yang melakukan itu, ada, dan itu wala tanajasu. Jangan kamu lakukan itu. Itu namanya cari harta, cari kekayaan, tidak ingat Allah namanya. Padahal Allah ingatkan wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kamu cari rezeki tapi jangan lupa Allah. Kemudian wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhi. Yang ketiga kata Rasul, janganlah seseorang membeli sesuatu yang ditawar oleh yang lain, atau menawar sesuatu yang lain sudah menawar. Dia tawar yang sudah ditawar, dia beli yang sudah ditawar oleh orang lain. Mungkin karena dia takut tersaingi kan. Orang itu masih dalam proses nego, dia masuk kan, dia tinggikan, dia ambil, dia ingin monopoli di daerah. Itu pedagang yang tidak punya etika. Tuntaskan dulu tawar menawar orang sebelumnya. Kalau sudah putus, tidak jadi, baru masuk. Jangan kemudian melakukan penawaran ketika masih ada yang menawar di situ. Ini mungkin karena ingin monopoli, ingin ngusir orang itu. Dia nawarnya berapa? Segitu, saya ambil lebih tinggi lagi. Itu dapat. Jadi banyak sungguhnya etika berdagang ini dalam agama kita, karena bagi konsep Islam itu tidak ada aktivitas seorang muslim itu yang lepas dari tuntunan. Jadi pasar itu bukan daerah bebas hukum, tidak begitu. Aku pasar kok. Di pasar pun ada ketentuan. Kemudian kata Nabi, wala yakhtubu ala khitbati akhi. Jangan meminang seseorang yang sedang dipinang oleh saudaranya. Kita mau itu. Kan ada orang yang merasa tertantang dengan pilihan orang lain, menunjukkan dia hebat. Kita buktikan siapa yang diterima. Ketika dia maju, saya juga maju. Pasti dia milih saya karena saya hebat, saya lebih kaya dari dia dan lain sebagainya. Jangan begitu. Ini bukan lomba-lombaan. Jadi inilah beberapa ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang jelas bagi kita kaum muslim, tidak ada area kehidupan kita ini yang bebas dari nilai-nilai Allah. Semuanya ada aturan, karena itu mari kita pelajari dan kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.